Sekarang lebih adil, penumpangnya Bang Sani nggak berantem. Nah, kiri dapat, kanan dapat gitu. Saya ini ya ceritakan, ini bukan berarti saya kecilin volume kapasitas ducting ini berkurang, sama. Jangan tanya kenapa, rahasia dapur. Bisa Monggo Pak, kita santai aja, kita Q&A aja. Bapak ada pertanyaan kita jawab. Kebetulan ada, saya kasih spill dulu. Yang Bapak duduk ini bisnya punyanya Bang Sani. suaranya masih aman, kedengaran sama Bapak David. Suara Bapak David tidak bagus. Kedengeran kan saya ya? Tengah aja Pak. Hah? Mau majuan? Videonya boleh tutup aja. Tutup aja biar nggak bocor. Oke. Jadi tadi saya oh ya, jadi punyanya abang kita satu ini, nah kita pinjam untuk sesi Q&A yang lebih detail. Oke, monggo. Mas, soal aspek lega tadi, apa aja ya elemen-elemen penunjangnya? Nah, kalau aspek lega, dan tadi jalan masuk kerasa nggak? Kerasa. Kerasa. Ambience-nya beda. Hah? Ambience-nya beda. Ambience-nya. Nah, kalau seperti kita lihat ini ducting kita dulu ini, kita lebih kecil 10 cm. Jadi lebih menjorok sana 10 cm, lebih jorok. Jadi ini posisinya lebih besar 20 cm. Nah, ini mungkin kalau kebetulan yang Bang Sani 2+2. Tapi mungkin kalau ke abang kita juga dari Aceh, Sempati Star itu kan bakunya 2+1. Dulu kalau kita jalan di gangway 2+1 itu kan kita mesti gini nih. Nah, nanti dicoba kita jalannya lurus. Dan saya ini ya ceritakan, ini bukan berarti saya kecilin volume kapasitas ducting ini berkurang, sama. Jangan tanya kenapa, rahasia dapur. Bisa tetap sama ya? Hah? Bisa Bisa dong. Ketinggian tetap sama ya standar? Oh, kalau ketinggian sama, kan ada regulasinya yang kita tutup itu. Kemudian komponen panel ini di manufacture oleh internal agriculture sendiri atau dari vendor? Ada yang kita dari vendor, ada yang dari in-house. Ya. Dan juga ini, kita lihat panel-panelnya sepertinya beda. Ini lebih seamless dibanding yang lama. Yang lama kelihatan sambungan-sambungan gitu loh. Ya. Sambungan antar komponen. Kalau ini lebih nyatu kelihatannya. Dan juga dari permukaannya juga lebih halus. Ya, terima kasih itu berpertanyaan kan, komplimen kan. Nah, seperti gampang lah, kita juga dari interior paling cuman ini ya Pak ya, nggak. Paling gampang juga tolong diperhatikan ke dek samping sama pilar-pilar itu. Dek samping kita tuh udah ada tipe kayak stitching. Kelihatannya kayak kalau kita nggak perhatikan kan simple, tapi itu ada perkembangannya terbaru, itu kayak ada stitchingnya kan. Nah, ini udah terbaru semua itu dari kita. Terus mungkin ya louvre, kita juga louvre tidak mau konvensional, biasanya kan lurus gini ya depan belakang. Ini kita sekarang nyamping. Jadi ini sekarang lebih adil, penumpangnya Bang Sani nggak berantem. Nah, kiri dapat, kanan dapat gitu. Ya kan? Terus kita ini semua juga sebenarnya ada masukan dari Bang Sani, jangan terlalu gonjreng, bisa orang duduk di dalam tuh bisa nyaman, warm. Kalau dulu mungkin Bang Sani benar ya, penumpang kadang-kadang terlalu silau ya kena ini. Nah, ini kan bisa redup, dan ini bisa di-adjust semua keredupannya. Gitu. Belajar apa plus minus dari selendang itu. Kalau memang selendang itu kita terima masukan, kalau memang penumpang tuh mengingini suatu pandangan yang tidak terhalang sama sekali. Nah, dari situlah kita juga belajar, maka kita kembangkan, kita desain dengan terbaru ini dengan selendang yang tidak menutupi kaca. Begitu. Termasuk untuk sekat kaca depan lebih kecil lagi sekarang bentuknya. Sekat Double glass. Oh, double glass, betul. Ya, Iya, ya. betul Pak. Double glass badonya lebih kecil, iya. Lebih kecil berapa mili? Sekitar dari 10 cm, betul. 16, betul, ya. 10 cm. Boleh saya lengkapin nggak Pak Jesse? Boleh. Jadi kalau ditanya filosofi selendang Berdiri samping mungkin itu Pak, Berdiri, Om. Mas Sani sambil diri nggak? Oh, berdiri Ada rekam teman-teman. Biar kelihatan gantengnya. Kuat nggak? Malu dia karena baru beli barang mahal dia sungkan. nanti di Sri Mulyani. Jadi kalau bicara selendang itu sebenarnya bukan selendang yang disematkan di Putro itu lebih ke ornamen untuk menaikkan kesan elegans. Karena kalau bisa dibayangin, teman-teman bisa bayangkan kalau itu tidak ada, kan lebih polos. Jadi kesannya lebih cupu lah gitu ya. Jadi kita lihat Alphard, Velfire, LM dan segala macam mobil-mobil passenger itu kan mereka kan bermain di ornamen. Jadi sebenarnya Adi Putro
menyematkan itu lebih ingin bukan ngikutin tapi ingin menaruh satu hal kecil namun bisa melihat dan menghadirkan kesan elegans yang lebih. Nah, jadi makanya ditaruh itu satu. Kedua, secara function kan teman-teman lihat di titik belakang dan titik depan itu kan ada lampu nyala. Jadi sebagai pengemudi, ya kebetulan saya juga salah satu pengemudi. Kalau kita jalan di tempat dia mengemudi. Jadi kalau kita jalan pada saat malam hari, ya kita harus akui Indonesia masih banyak pohon yang makan jalan ya. Nah, ini kan bisa menjadi satu patokan. Nah, salah satu juga yang nanti mungkin teman-teman harus coba experience-nya duduk di driver seat itu melihat pandangan spion yang dibikin Adi Putro ini. Bisa melihat baik dari sisi bawah sampai ke sisi atas itu terlihat lebih clear. Nah, itu tadi saya bilang Adi Putro tidak cuma membuat selendang itu untuk gaya-gayaan, tapi ada artinya. Nah, kalau kita lihat titik belakang pojok merah itu kan merupakan satu patokan, panduan kalau haluan kalau kata istilah awamnya ya. Atas karena pada saat bus belok ya kita balik lagi kayak ini bus akap masih melalui beberapa jalan kabupaten yang atap rumah orang menjorok ke jalan dan segala macam, terus kayak di titik poin kan agen dan kita pick up itu kan masih ada genteng yang menjorok ke dalam rumah ke bagian jalan. Nah, jadi ini yang ingin dihadirkan Adi Putro. Jadi selain menambahkan atau menguatkan kesan taste elegannya itu, namun ada beberapa arti secara function. Mungkin itu sih Pak Jesse. Ya, Terima kasih, betul. Nanti juga bisa dilihat di bagian belakang kita ada satu juga lampu kecil yang membantu driver untuk tahu bagian ujung belakang kita tuh di mana. Ya. Jadi menurut saya sebagai pengguna, Jetbus 5 ini benar-benar mengaplikasikan apa yang dibutuhkan oleh pengemudi dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di bumper belakang bagian bawah sebelah kiri kanan itu samping, Adi Putro mendesain khusus lampu yang ditanam untuk selain dari sisi eye catching pada saat malam ada lampu permainan lampunya hidup, tapi secara function kembali lagi. Nah, kita sama-sama tahu kami operator bus yang keluar dari karoseri atau sebelum keluar karoseri pasti kami bawa lampu opsional yang kami pasang titik-titik. Nah, itu tadi yang Pak David bilang tadi dan Pak Jesse bilang tadi, bawelnya PO-san. Jadi kita bilang harus tambah ini, harus tambah itu. Dan mereka tanya, kenapa harus seperti itu, untuk apa? Nah, itu disematkan di Jetbus 5. Ya, semoga Jetbus 5 ini kalau sampai hari ini kalau saya lihat secara fungsinya sudah mengakomodir apa yang dibutuhkan pengemudi pada saat di jalan dan standar kenyamanan penumpang. Itu yang saya lihat. Mewah, Pak. Ya, Mewah.